Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Fajri. Saat ini saya akan mencoba untuk presentasikan hasil portfolio saya di course BSAI dengan tema NLP Deep Learning with Python. Oke, di sini mungkin tidak bakal berbeda jauh sama course NLP Deep Learning sebelumnya. Hanya saja yang berbeda adalah di sini kita akan membandingkan performa antara NLP model yang kita buat dengan machine learning dan model yang kita buat dengan deep learning. Oke, kita mulai dari machine learning. Dari machine learning tidak ada yang berbeda jauh ya. Nah, teman-teman hanya perlu untuk import ini saja, import dataset yang pertama, lalu juga teman-teman import library yang diperlukan. Ini saya hapus dulu ya. Pasti bukan di sini, artinya di sini. Oke, dan teman-teman library yang diperlukan seperti berikut. Ada NumPy, ada Pandas, ada regek, NLTK ya, sudah jelas NLTK, pasti kita perlu NLTK. Lalu kita perlu juga import package dari library NLTK, dan import juga SFC ini, yang mana nanti kita akan gunakan untuk membangun model kita nanti. Oke, sini kita kembali lagi ya, kita ambil misalnya untuk kolom teks dan juga kolom airline sentiment, lalu kita lakukan pre-processing data, yang ini kita akan menghapus ya huruf angka-angka yang tidak diperlukan atau mungkin huruf-huruf ilegal dan tanda-tanda, dan juga melakukan case folding kepada dataset yang kita punya. Setelah hal-hal tersebut kita lakukan, selanjutnya kita akan melakukan vektorisasi ya teman-teman. Vektorisasi ini ya kita akan mentransformasi teks dataset dari data yang kita punya itu ke dalam bentuk vektor menggunakan TF IDF. Ya agak mirip sebenarnya dengan kita melakukan tokenisasi ya, hanya saja kalau di sini kita kalau di tokenisasi kita mengubahnya bentuk angka-angka, kalau di sini kita mengubahnya ke dalam bentuk vektor. Oke. Untuk lebih cepat teman-teman ya, untuk next feature-nya ini teman-teman bisa eksperimen sendiri, bisa teman buat jadi 2500 atau mungkin 5000 agar pelatihannya bisa lebih cepat. Kalau saya 7500 ini memakan waktu mungkin sekitar 9 menit ya dengan GPU. Oke, dengan T4 GPU. Lalu sudah kita tentukan ini, sudah melakukan vektorisasi. Lalu kita lakukan juga mengubah lagi angka yang dari vektor itu kita ubah menjadi angka numerik ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita bagi data tes dan data trainingnya. Nah, seperti biasa untuk data train kita atur 80%, tesnya kita atur 0,2, tes 20%. Lalu kita akan lakukan pelatihan modelnya dengan menggunakan model SFC. Seperti berikut, model dan SFC kernel sama dengan linear, karena memang kita dataset yang tadi sebelumnya kita lakukan vektorisasi, bukan kita ubah langsung ke numerik teman-teman ya. Lalu kita panggil fungsi model fit untuk melakukan ini, bukan train, dan model nanti akan melakukan coba untuk prediksinya juga dengan Y. Dan ini adalah confusion, bisa dengan confusion metriknya teman-teman ya, dari model yang kita buat. Di sini bisa teman-teman lihat gini ya, untuk precisionnya itu lebih tinggi daripada yang lebih tinggi lebih tinggi yang 0 alias untuk sentimen negatif daripada sentimen-sentimen lainnya, di mana sampai 83% ya teman-teman untuk akurasinya. Oke, lalu selanjutnya kita akan bandingkan dengan kita membuat model dengan deep learning teman-teman. Dengan deep learning ini tidak yang berbeda. Kita melakukan import dataset, lalu kita lakukan proses manual encoding. Kalau sebelumnya itu kita lakukan ini ya teman-teman, kita lakukan vektorisasi. Di sini kita langsung ke proses manual encodingnya. Ini kita ubah dari kolom yang airline sentiment itu langsung kita ubah menjadi kolom negatif, netral, dan positif. Lalu selanjutnya langsung kita ubah dia ke dalam bentuk array teman-teman. Kalau sebelumnya kita lakukan kita transfer ke bentuk vektor, di sini kita transfer ke dalam bentuk array teman-teman. Setelah itu kita ini untuk membuat ini ya dataset baru, kita skip saja ini. Lalu kita bagi data train-nya dan juga data test-nya, yang mana seperti sebelumnya gitu ya. Ya ini 80% data train dan 20% untuk data test-nya. Untuk shuffle ini sebaiknya teman-teman aku buat false saja biar dia tidak mengacak
baik dari huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat yang kita punya. Lalu kita lakukan proses ini ya, pre-processing dataset, pre-processing text, seperti ya ini mirip dengan yang kita lakukan di machine learning sebelumnya. Ada kita menggunakan angka, tanda baca, karakter khusus, dan juga mengubah ataupun melakukan case folding pada atas yang kita punya, teman-teman ya. Lalu bedanya dari yang sebelumnya sama yang machine learning itu kita melakukan inisiasi parameter dimasukkan, ada vocab size, ada embedding dimension, ada max length, dan juga trunk type. Di sini trunk type teman-teman bisa dibuat menjadi pass atau post ya teman-teman. Tapi untuk kasus ini saya menggunakan post. Lalu training portionnya untuk yang ini kita buat 0,8 seperti yang sama yang sebenarnya tidak perlu dilampirkan juga, ini dihapus juga nggak masalah. Lalu kita lakukan proses tokenisasi. Nah, proses tokenisasi ini adalah dari hasil yang kita numerik yang kita ubah menjadi array tadi, dia akan ubah lagi tuh menjadi angka-angka yang nantinya bisa diproses kembali oleh model yang akan kita latih. Oke? Lalu sudah itu kita akan membuat modelnya teman-teman. Di sini saya menggunakan bidirectional LSTM dan juga lapisan dropout ya. Dropoutnya saya buat menjadi 0,25 untuk layer pertama, 0,4 layer kedua, dan 0,5 layer ketiga. Lalu ditutup dengan global max polling 2D yang akan mengubah hasil dari yang pembelajaran itu ke dalam bentuk vektor 1D, lalu akan dilanjutkan lagi ke dance yang 32 ini dengan 3 kelas ya teman-teman ya. Lalu untuk optimizer kita menggunakan ADAM teman-teman. Dan untuk compile-nya kita akan menggunakan loss categorical entropy karena dia memiliki lebih dari 2 kelas ya. Ada kelas negatif, neutral, positif, jadi 3. Kita menggunakan categorical entropy. Oke, ini untuk model summary-nya. Lalu kita membuat callback teman-teman ya untuk dia memberhentikan pelatihan model ketika sudah mencapai callback yang kita tulis di sini. Di sini saya tulis 77%. Lalu kita lakukan pelatihan teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dari pelatihan yang kita dapat itu modelnya bisa mencapai 77% dengan file akurasinya 77% juga. Hanya saja perlu diperhatikan teman-teman ya. Dari jumlah file loss-nya ini masih sedikit besar teman-teman, yang mana menandakan bahwa model ini kemungkinan dia mengalami overfit. Oke. Selanjutnya ini untuk ini ya data hasil dari plot loss dan akurasinya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini ya, ini agak sedikit overfit mungkin bisa dibilang teman-teman ya, karena dia tidak pelatihannya itu tidak konsisten, turunnya tidak konsisten, malah cenderung naik dan turun teman-teman. Mungkin ini perlu dilakukan epoch tambahan teman-teman ya, bisa melakukan epoch tambahan dengan cara teman-teman menambahkan kembali untuk callback-nya tadi dari 977 menjadi 80 sekian agar kita bisa melihat lebih jauh kira-kira model ini nanti gimana teman. Overall mungkin kalau dibandingkan dengan yang model ML tadi, kita masih bisa mengatakan bahwa model yang deep learning lebih presisi karena dia lebih banyak teknik yang diimplementasikan daripada model di machine learning. Model machine learning itu dia hanya melakukan vektorisasi teman-teman ya, dibandingkan dengan model deep learning yang dia selain melakukan pengubahan menjadi array, dia akan tambahkan lagi ya, seperti tokenisasi dilakukannya lagi untuk padding sequence dan sebagainya. Jadi lebih presisi dan juga lebih bagus lah daripada untuk model machine learning ini kalau dibandingkan dengan hal yang kita lakukan sekarang ini. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang melakukan sentiment analysis dengan data yang teman buat sendiri, itu lebih bagus teman-teman menggunakan model machine learning ini saja ya teman-teman. Karena datasetnya pasti tidak akan sebanyak kalau misalnya kita ambil dataset yang dari perusahaan ataupun dari web. Oke, sekian itu dulu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.